Rahasia jimat kesaktian Bung Karno. Banyak orang menduga kesaktian Bung Karno berkaitan dengan jimat, tongkat, dan benda-benda lainnya. Padahal rahasia jimat kesaktian Bung Karno bukan seperti itu. Roso Daras, penulis buku Soekarno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, menuliskan bahwa di antara sekian banyak keteladanan dari seorang Soekarno, rasanya keteladanan bakti kepada ibu ini merupakan keteladanan yang patut disemai. Kesaktian Bung Karno justru terletak pada restu sang ibu, disertai kesaktian tinggi bahwa takdir termasuk kapan maut menjemput adalah mutlak milik Tuhan, ucap Roso. Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, nama yang begitu diagungkan oleh seorang Soekarno. Ia adalah seorang ibu yang telah menumpahkan seluruh restu bagi perjuangan anaknya, seorang ibu yang memangkunya di saat fajar menyingsing, seraya memeluk dan membisikkan kata, "Jangan lupa nak, engkau adalah putra sang fajar." Tak pernah Bung Karno lupakan meminum pagi hari sebelum keberangkatannya ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah di HPS. "Rebahlah nak, rebahlah di tanah," perintah sang ibu. Tanpa bertanya apalagi memprotes, Soekarno kecil pun segera rebah di tanah, menghadap langit semesta. Sang bunda segera melangkahi tubuh kecil Soekarno hingga 3 kali bilangannya. Itulah bentuk seluruh restu yang ia tumpahkan bagi sang putra, papat Roso. Bung Karno sadar Ida Ayu Nyoman Rai Srimben tidak kalah sadar. Sejak itu mereka harus berpisah. Sejarah pun kemudian mencatat Bung Karno sekolah di Surabaya, menumpang dan digembleng oleh Hos Cokro Aminoto. Perjalanan selanjutnya adalah Bandung untuk menggapai titel insinyur di THS, sekarang ITB. Jika dideret rentetan sebelum dan setelahnya akan terbenang secara panjang Soekarno yang dramatis. Sang ibu yang kemudian berdiam di Blitar adalah seorang ibu yang tidak pernah putus merestui dan mendoakan anaknya. Ada kalanya pula Soekarno yang sowan ke Blitar menjemput restu, yang dalam segala hal Soekarno terus mengupdate restu sang bunda dalam hal apapun, entah ketika mengawali pelajaran, ketika mengawali kehidupan berumah tangga, ketika ini dan itu. Restu bunda nomor 1 bebernya. Dokumen tutur dan foto menggambarkan betapa tradisi sungkem dilakukan Soekarno dari kecil hingga akhir kehidupan sang bunda adalah takdir seorang putra yang senantiasa wajib berbakti kepada ibu hingga putus usia. Itu pula yang dilakukan Bung Karno seterusnya. Tidak hanya itu, 5 rahasia kesaktian Bung Karno atau Soekarno saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Bung Karno ialah seorang Presiden Republik Indonesia pertama. Semua rakyat Indonesia mengenal Bung Karno dan menjadikannya sebagai salah satu seorang pahlawan yang membangun negara Indonesia merdeka. Bung Karno memiliki sosok yang gagah dan tampan. Banyak sekali rakyat Indonesia yang mengidolakan sosok Bung Karno. Bung Karno berusaha membantu rakyat Indonesia yang dijajah oleh negara lain selama bertahun-tahun lamanya. Banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa Bung Karno mempunyai hal magis yang bisa melawan bangsa yang menjajah. Selain mempunyai benda pusaka, Bung Karno juga melakukan tirakat khusus di berbagai tempat yang menghasilkan energi positif untuk membentuk kekuatan yang besar. Berikut ini kesaktian Bung Karno saat menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, tirakat. Kesaktian Bung Karno diperoleh dengan waktu yang cukup panjang. Salah satunya dengan melakukan tirakat tertentu. Tirakat yang berasal dari kekuatan gaib dipergunakan untuk mencegah pembunuhan terhadap Bung Karno. Yang kedua, tongkat komando. Kesaktian Bung Karno dapat melawan penjajah juga berasal dari tongkat komando yang sering dibawanya saat menghadiri berbagai acara. Konon katanya, tongkat komando tersebut sakti. Tongkat komando berasal dari kayu pucang kalang yang memiliki energi yang magis. Yang ketiga, ajian lembu sekilan. Kesaktian Bung Karno yang lainnya, konon katanya
berasal dari ajian lembu sekilan. Ajian tersebut dapat menghindari mara bahaya yang akan terjadi. Dahulunya, ajian lembu sekilan dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Ajian lembu sekilan juga dapat membuat Bung Karno selamat dari kematian, karena seringkali Bung Karno ingin dibunuh oleh beberapa orang dan akhirnya lolos dari maut. Yang keempat, pusaka Wesi Kuning. Pusaka Wesi Kuning juga menjadi salah satu sumber kesaktian Bung Karno. Konon katanya, pusaka Wesi Kuning sebesar lidi dan seringkali dimasukkan ke dalam saku Bung Karno. Pusaka Wesi Kuning dapat membuat Bung Karno kebal senjata. Selain itu, dahulunya pusaka Wesi Kuning pernah dimiliki oleh Minak Jinggo yang menyerang kerajaan Majapahit. Yang kelima, keris peninggalan Puputan. Menurut beberapa sumber, konon katanya sumber kesaktian Bung Karno juga berasal dari keris peninggalan Puputan. Keris yang diterima dari ibu Bung Karno yang masih memiliki darah garis keturunan Bali. Keris peninggalan Puputan dapat melindungi Bung Karno dari segala hal bahaya, tetapi menurut Bung Karno, ia tidak mempercayai hal seperti itu. Dia memiliki keris karena mengagumi kerajinan Indonesia yang sudah langka. Nah, itulah 5 kesaktian Bung Karno yang jarang diketahui oleh orang-orang. Kalian boleh mempercayainya dan boleh tidak. Karena kesuksesan Bung Karno dapat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia juga berdasarkan tekad yang kuat dari Bung Karno itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini, adalah sosok pemimpin besar. Putra sang fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidup, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto, mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggentarkan. Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi. Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang melegendaris. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima, jelmaan seekor naga, dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia, namun juga alam gaib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural sering bermimpi didatangi oleh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran serta Nyi Roro Kidul. Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sejarah sedikitnya 7 kali luput, lolos dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi. Namun Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menugas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, kalau Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup, sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyatku, aku tak bisa apa-apa.
jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati perlahan-lahan. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani granat, bahkan bom pesawat tempur.